Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Ketinggalan Konten yang sudah basi tapi mudah-mudahan masih bisa dinikmati. Ini di depan saya ini ada motor beat injeksi starter kasar. Sebenarnya kendalanya sudah selesai ya, dalam artian motor ini sudah hidup, tapi berhubung mumpung ada media di sini, saya akan membagi pengalaman bagaimana cara mencari pengapian jika motor seperti ini pengapiannya hilang ya. Ini motor ini sudah hidup ini ya, tapi di sini saya akan membagi bagaimana kalau jika terdapat motor seperti ini pengapiannya hilang. Coba sebentar, sekarang akan saya praktekkan langsung ya. Kita lepas dulu cap businya. Jadi kalau kita kedapatan motor seperti ini pengapiannya hilang, itu cara pengecekannya seperti ini, diurut satu persatu ya. Ini saya kontak, kemudian akan saya starter ya. Tuh, tidak ada apinya ya, berarti pengapiannya nggak ada motor ini. Lalu cara pengecekannya diurut satu persatu ya. Kita awali dari jalur yang menuju kuil ini ya. Terserah ya, kita mulai dari yang jalur menuju kuil ini atau dari pulpamnya. Sebentar, saya ini dulu ya, saya cek dulu pulpamnya dengung atau tidak ya. Ini bunyi nih, berarti jalur yang kesini normal ya. Tuh, sekarang kita cek dari kuilnya dulu ya. Ini yang hilang dari jalur plusnya atau dari jalur minnya. Kita cek satu persatu. Kita awali dulu dari yang plus. Oh ya, sebentar, kita pakai alat ini aja ya. Kita tancapkan ke plus aki. Ini ya, sudah nancap dan ini nilai 0 ya. Pastikan dulu alat ini normal. Kita tusukkan ke plus aki. Tuh 12 volt ya. Sekarang kita pindah ke sini ya. Kita pindah ke kuil. Pastikan ini ya, yang plus aki yang hitam ini ya, kita lepas. Banyak kotorannya ini. Lalu kita tusuk ini ya. Kemudian kita kontak. Pastikan 12 volt ya, atau turun sedikit tidak apa-apa ya. Ini akan saya kontak, sekarang saya kontak ini. Tuh ya, 11,6, berarti jalur plusnya normal. Sudah ya, sekarang saya tancapkan lagi. Kemudian setelah jalur plusnya normal, kita cek yang jalur minnya. Yang ini ya, yang warna apa nih? Kuning garis biru ini. Kita lepas, kita pastikan normal ya, kita pastikan normal. Pengecekannya kita tetap pakai alat ini, tapi kita perhatikan yang LED ini ya. Yang ini ya, sebentar. Seandainya ini kabel yang ini saya sentuhkan ke masa, LED ini hidup, berarti alatnya ini normal ya. Tuh ya, ini saya sentuhkan ke masa ini. Nah, normal ini berarti ya alatnya ya. Sekarang kita tes yang ini ya, yang kabel menuju kuil yang masa ya. Ini kita susun ke sini. Nanti normalnya ya, saat saya kontak ini nggak nyala ya. Kemudian
saya tombol starter saya tekan, ini harus hidup. Normalnya seperti itu ya. Sekarang mulai. Ini sudah saya kontak. Kemudian saya tekan tombol starternya ya. Tuh. Nggak nyala ini. Saya ulangi. Ini saya kontak. Kemudian ini saya tekan. Perhatikan. Tuh, nggak nyala ya. Saya matikan lagi. Berarti dapat dipastikan. Oh ya, jalur ini kan dari ECU. Berarti apakah ECU-nya ini prasangka kita sudah di ECU ini ya, soalnya jalur ini langsung menuju ECU ini, tidak cabang yang mana-mana. Kita tancapkan dulu ya. Kemudian kita cek yang jalur menuju injektor ya. Nih, saya lepas. Seperti yang tadi, kita cek dulu 12 voltnya ya. Ini ya, alatnya tetap pakai ini ya. Kita tusuk yang warna hitam, yang 12 volt. Lalu kita kontak. Tuh 11,4 ya, normal berarti yang 12 voltnya ya. Saya matikan kontaknya. Kemudian kita beralih ke yang massa. Yang massa tetap pakai jalur kuning ini ya. Ini yang massa warnanya pink ini. Sebentar kayak cari. Ini ya, kita pakai bantuan jalur mentul. Ini saya tusukkan ke yang pink. Kemudian yang kabel ini kita tempelkan ke yang ini. Kemudian pastikan nanti saat dikontak, saat di starter ya, saat di starter LED ini nyala ngedip-ngedip ya. Ini nyala kecil, ini nyala kecil ini. Kemudian akan saya starter. Tuh, nggak nyala ya. Apakah ini ECU-nya? Bisa jadi ECU-nya, bisa jadi TPS-nya ya. Sekarang pengecekan beralih ke pulpam. Sekarang akan saya lepas soket pulpamnya ini ya. Kita pastikan dulu 12 voltnya nyala ya. Ini kita cari warna hitam, kita tusuk, kemudian kita kontak. Tuh ya, 11,4 berarti normal. Kemudian yang masanya ya, massa dari ECU, kita tetap pakai yang kabel ini. Dan nanti perhatikan lampu LED-nya ya. Massa letaknya samping kiri, warna coklat. Ini kita tempelkan seperti ini. Kemudian kita lihat LED-nya, akan saya kontak. Normalnya 5 detik nyala, kemudian normalnya saat kontak on nyala, 5 detik mati ya. Ini saya kontak, nggak nyala ya. Tuh nyala ya, tuh nyala 5 detik. Nah mati, ini normal ini ya. Nah normal ya. Saya lepas dulu. Jadi kalau sudah seperti ini, apakah ini ECU-nya yang error ya? Nah, di sini akan saya perlihatkan bahwa cara sebelum kita menyalakan ECU-nya ya, kita pastikan dulu buzzer-nya. Soalnya buzzer itu kan mengirim sinyal ke ECU ya. Kalau dari buzzer itu nggak nyala, berarti jalur min ini juga mati, min injektor mati, min
min kuil ini juga mati. Kalau dari kalau dari pulser nggak nyala. Terus cara pengecekan pulsernya bagaimana? Ya kita lihat soketnya ya. Kita lihat soketnya apakah ada yang putus atau tidak. Nah, tapi untuk lebih mudahnya ya, kalau pengecekan pulser itu dari soket ini saja bisa ya. Begini caranya. Sebentar ya. Kita lepas lagi ini. Caranya caranya seperti tadi ya. Caranya kita tetap pakai lampu LED ya. Seperti tadi, ini yang kuning ini saya letakkan ke yang warna coklat soket ini. Kita perhatikan LED-nya ya. Saat kontak on nyala ya, kemudian 5 detik mati tuh. Nah ini kan normal ya, tapi perhatikan saat saya starter ya, tuh itu nggak nyala. Harusnya nyala, ini harusnya. Saya ulang ya, saya matikan kontaknya, saya kontak lagi, tuh nyala. 5 detik harus mati, berarti kan normal jalur full pumpnya. Kemudian saya starter ya, ini saya tekan remnya, kemudian saya tekan tombolnya, nggak nyala ya. Berarti ini dapat dipastikan jalur pulsernya yang bermasalah ini. Harusnya saat pulser normal itu ini nyala. Dan ini perhatikan ya, ini sengaja tadi, memang sengaja saya lepas pulsernya, soalnya motornya tadi sudah nyala. Ini ya. Ini ya. Ini kan saya lepas tadi untuk bahan percobaan motor ini ya. Sekarang akan saya tancapkan. Sekarang cek lagi yang sini ya. Jadi kalau pengecekan pulser seperti ini ya, jangan lalu kita memvonis ECU-nya dulu. Kalau dari masa injektor nggak ada, dari masa kuil nggak ada, itu jangan kita vonis ECU-nya. Kita pastikan pulsernya dulu. Sekarang saya ulangi lagi. Ini soket full pump ya. Ini saya letakkan ke masa. Ini ya, saya tancapkan ke masa. Kemudian yang lampu ini seperti ini. Kita perhatikan LED-nya. Saya kontak. Saat kontak on nyala, 5 detik mati, normal ya. Tuh. Kemudian mati. Nah, sekarang akan saya tekan tombolnya. Tuh. Nah, nyala seperti ini. Tuh, ini baru jalur dari pulser normal ini ya. Tuh ya. Kalau soketnya ini dilepas ya, soket yang ini dilepas tidak nyala. Coba saya lepas ya soket pulser. Ini sudah lepas nih ya. Kemudian saya perlihatkan, saya tekan lagi starternya. Sekarang akan saya tancapkan lagi. Ini ya, sudah nancap. Kemudian kita cek lagi ya, yang masa full pump ini. Sekarang sih lihat, saya matikan dulu kontaknya. Tuh nyala, 5 detik nanti mati. Kemudian tombolnya akan saya tekan. Ya. Jadi pengecekannya seperti ini ya. Jangan buru-buru memvonis ECU-nya kalau dari masa injektor ataupun masa kuil nggak ada ya. Sekarang kita tancapkan ini.
Coba sekarang kita cek lagi masa kuilnya ya. Ini masa kuilnya saya lepas. Kalau yang tadi itu kan tidak ada ya. Kalau yang awal tadi tidak ada arusnya. Sekarang coba dilihat ya, perhatikan lampu lednya ini ya. Ini akan saya tancapkan ke masa kuil ya. Kemudian akan saya kontak. Ini saya kontak. Kemudian akan saya starter. Tuh, sekarang ngedip-ngedip. Yang awalnya tadi kan tidak ngedip-ngedip ya. Berhubung ini pulsenya sudah saya sambung, akhirnya harusnya keluar nih. Tuh ya. Sekarang pindah ke masa injektor ya. Ini soket injektor saya lepas, kemudian masa injektor akan saya beri bantuan jarum pentul. Kemudian kabel LED ini saya tempelkan ke masa. Coba perhatikan ini ya, sebentar. Coba perhatikan LED-nya ya. Saya kontak. Tuh ya, sudah saya kontak. Ini saya coba sekarang saya tekan. Tuh ya, nyala ya. Sebentar tidak kelihatan. Itu nyala redup, kemudian akan saya tekan. Nyala ya. Saya lepas. Sekarang akan saya hidupkan motornya ya. Ini cok businya saya tempelkan lagi. Sekarang akan saya tancapkan ke businya ya. Sebentar ya. Tuh sudah nancap ya, semuanya sudah nancap semuanya. Kemudian akan saya hidupkan motornya ya. Tuh ya. Motornya nyala. Saya matikan ya. Jadi kesimpulannya seperti ini ya. Kalau kedapatan motor bit injeksi starter kasar seperti ini ya, bisa juga vario yang starter kasar itu ya, atau motor spasi itu kalau pengapiannya hilang dari masa kuil atau masa injektor, jangan buru-buru memvonis ECU-nya. Kita cek dulu jalur pulsernya seperti tadi yang kita lihat dari soket lubangnya ini. Kita pastikan jalur dari pulsernya normal. Mungkin video ini cuma segini saja ya. Mudah-mudahan video ini dapat menjadi tambahan ilmu dan menambah wawasan bagi mekanik pemula termasuk saya. Oh ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, agar saya lebih semangat lagi untuk membuat konten. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.